Pemirsa, kalau kita bicara mengenai kasus pembunuhan antara Vina dan juga Rizky alias Eki yang terjadi 2016, semua pasti langsung terbuka matanya. Kenapa? Karena ada beberapa fakta yang belum terungkap ke publik, termasuk 2 DPO atau daftar pencarian orang yang sampai hari ini pun sama netizen dicari. Tidak hanya kepolisian, netizen pun ikut mencari. Jadi kan sebenarnya kasusnya udah 8 tahun yang Betul. lalu gitu ya, di mana juga sudah ada di kejadian itu sudah ada beberapa orang yang tertangkap. 8 Ternyata orang. masih ada beberapa orang lagi yang sampai saat ini belum dapat gitu wujudnya seperti apa? Pertanyaan muncul di Apa tuh? masyarakat sebenarnya. Kalau seandainya 8 orang saja sudah ketahuan, masa 3 butuh waktu 8 tahun tidak ketemu sama Nggak sekali. ketemu sama sekali. Makanya banyak yang berspekulasi pemirsa bahwa kalau yang bersangkutan mungkin memiliki seseorang dengan kekuasaan tertentu, disebut saja oknum gitu, sehingga 3 orang ini menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan dalam waktu 8 tahun ini. Dong, kan kita sebagai warga negara Indonesia itu kan tidak ada yang kebal Harusnya. hukum gitu ya, harusnya sama gitu di hadapan umum. Dan ini di hadapan umum, di hadapan hukum. Betul. Dan ini yang membuat aku menjadi pusat perhatian di mana adalah ketika film ini tayang gitu, baru pihak beberapa oknum itu mencari sosok orang yang 3 orang ini yang belum ketemu sampai saat ini. Kenapa baru filmnya tayang, baru mereka huru-hara mencarinya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu loh? Iya, itulah makanya dari awal mungkin ada sedikit pergulakan dan penolakan dari pihak keluarga soal pembuatan film ini sendiri. Tapi setelah film ini tayang, keluarga justru berterima kasih pemirsa. Kenapa? Akhirnya kasus ini terangkat lagi ke permukaan dan menjadi pembicaraan publik. Sehingga pergerakan untuk mencari orang-orang yang masih tersisa ini membutuhkan waktu sekian tahun ini menjadi angin segar buat keluarga. Karena pihak kepolisian pun akhirnya semakin intens untuk mencari 3 orang yang tersisa ini. Kira-kira seperti apa ya berita selengkapnya pemirsa? Ini dia untuk Anda. 8 tahun berlalu, namun kasus pembunuhan Vina dan Eki sang pacar di Cirebon, Jawa Barat masih menyisakan luka dan pertanyaan bagi keluarga. Kasus ini kembali viral kala kisah nyata remaja cantik berusia 16 tahun ini diangkat dalam film layar lebar, serta disebut-sebut bahwa film ini pun telah ikut menguak banyak fakta mengejutkan di balik kematian Vina yang sungguh sangat tak wajar. Tanggal 27 Agustus 2016 memang menjadi hari yang sangat kelam bagi keluarga Vina. Menerima kabar bahwa Vina masuk rumah sakit karena kecelakaan, keluarga sempat percaya bahwa memang benar adanya jika terjadi sebuah kecelakaan tunggal hingga menewaskan Vina dan Eki sang pacar. Tapi beberapa petunjuk kemudian membawa sang ayah dan Marliana sang kakak mulai menaruh kecurigaan sehingga memutuskan untuk berjuang mencari keadilan. Ternyata setelah diselidiki, memang benar bahwa Vina dan sang kekasih tewas karena aksi kejahatan berencana dari sekelompok geng motor di Cirebon. 8 pelaku telah ditangkap dan dipenjara. Namun ironisnya, sampai detik ini juga, 3 orang pelaku utama masih belum berhasil ditangkap polisi. Motif dari pembunuhan ini pun disebut karena cinta Egi, sang pelaku utama kepada Vina ditolak. Kemudian Egi yang terbawa perasaan sakit hati, bersekongkol untuk bersama dengan teman-temannya meruda paksa Vina. Akurat, itu akurat. Saya diceritain sama keluarganya. Bahkan di dalam filmnya pun itu detail, misalnya tangannya yang dipatahin sebelah mana, itu sebelah kanan itu dipukul balok sampai patah gitu kan. Itu bapaknya yang benar-benar nemuin waktu di visum itu di rumah sakit kan tangannya patah. Kakinya yang remuk tuh karena apa gitu kan, itu dilindas berkali-kali itu kakinya sampai kaki kirinya tuh sampai patah sampai ya itu remuk hancur. 8 tahun mencari keadilan, Ibunda Vina adalah salah satu wanita yang paling menanggung kesedihan. Bagaimana tidak, saat Vina tewas secara keji di tangan para pelaku, ibu yang sangat malang ini sedang menjadi TKW di Malaysia, sehingga tidak dapat melihat jasad sang anak ketika dimakamkan. Baru diizinkan pulang setelah 40 hari, ia pun pulang, namun hanya bisa menyaksikan nisan dari Vina, sang buah hati tercinta. Tapi kepergian Vina dengan cara yang sangat tidak wajar itu juga menyisakan luka terdalam di hati sang ayah. Betapa tidak, selain begitu berat untuk membayangkan betapa tidak manusiawinya para pelaku melakukan ruda paksa kepada sang anak, Vina ternyata juga harus mengembuskan nafas terakhirnya di tangan sang ayah di rumah sakit. Sayang, Vina tak sempat lagi meninggalkan satu kata pun karena ajal langsung menjemputnya seketika. Proses itunya lumayan berat karena kan banyak kan di outdoor. Terus waktu itu bulan November Desember juga lagi hujan gede-gedean gitu. Nah itu banyak dari force majornya ada kendalanya. Terus secara story juga dia sangat berat karena itu tadi kan kita harus harus merasakan seenggaknya
apa yang si almarhumah rasakan, keluarganya rasakan. Jadi film ini lumayan bikin saya dan tim bukan depresif sih, tapi yang it's so heavy hearted lah, maksudnya yang kita ambil nafas panjang terus. Dan bahkan pada saat syuting adegan yang ruda paksanya, adegan penyiksaan itu kita nangis on the monitor, kita di belakang monitor saya yang nahan keluar air mata gitu, saya yang bener-bener iya itu pertama kalinya saya bikin film yang kayak segitunya itu. Kisah Vina yang dihabisi secara keji oleh para pelaku kini dibuka lagi oleh kepolisian. Tapi banyak pertanyaan pun mencuat. Mengapa selama ini 3 orang pelaku, termasuk Egy sang pelaku utama, tidak juga berhasil ditangkap? Kemana mereka dan siapa sebenarnya ketiga pelaku ini? Sampai identitas asli pun polisi tidak berhasil mengantonginya, kecuali hanya nama samaran dari ketiga DPO. Kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Pero. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan. Satu lagi pertanyaan yang terus mengganjal, terutama bagi keluarga maupun sutradara pembuat film Vina, ada apa dengan upaya teror yang sempat dialami untuk menghentikan pembuatan film Vina? Gangguan sih ada beberapa gangguan sih, gitu, metafisika maupun yang real gitu, gitu kan. Kalau yang real mungkin ada orang-orang yang berusaha menghentikan jalannya syuting itu, tuh di 5 hari syuting ada orang-orang yang datang mengaku polisi terus menghentikan syuting gitu kan. Terus pas kita tanya namanya siapa, mereka nggak mau ngasih. Terus akhirnya kita mau angkat ke atas ke Polda. Ya kita ke kantor polisi, saya tanya yang ya, maksud kita kan syuting sudah berdasarkan izin itu semuanya gitu. Mereka meminta skenario apa semuanya. Keluarga pun kini masih terus berdoa dan berharap ketiga DPO yang masih berkeliaran di luar sana segera ditangkap dan diadili dengan seadil-adilnya sesuai perbuatan keji mereka kepada Vina dan Egy sang kekasih. Ini sadis banget sih gitu tindakannya. Kita tunggu ya, mudah-mudahan dengan adanya film ini instansi terkait pun kalau benar ada oknum di belakangnya tolong langsung ditindaklanjuti, dicari 3 orang karena tanggung jawab soal kriminalitas dan nyawa seseorang ini dipertaruhkan.